Ketidakpastian global yang semakin meningkat termasuk perang dagang, tarif resiprokal yang diterapkan oleh Trump. Seperti apa sebetulnya arah kebijakan suku bunga dari The Fed? Apakah memang diperlukan pemangkasan lebih lanjut melihat data-data ekonomi Amerika Serikat saat ini? Ya, kalau kita lihat ada dua faktor. Yang pertama memang secara kebijakan untuk tarif ini akan membuat inflasi Amerika meningkat. Tetapi yang kedua adalah satu faktor lagi adalah kebijakan Trump One Big Beautiful Bill, yang which is itu sudah dia approve, yang sudah disetujui, ini akan memberikan satu kelonggaran kepada pengusaha. Jadi secara keseluruhan sebetulnya potensi untuk US menurunkan suku bunga masih terbuka, dan kita melihat masih probability atau terbesarnya adalah di bulan September. Jadi di September ada satu kali cut, kemudian ada another satu atau dua kali cut lagi untuk di tahun ini. Oke, jadi ada potensi 3 kali ya Pak? Ya. Oke. Kemudian kita juga ketahui beberapa waktu lalu Jerome Powell mengatakan kalau misalkan saat ini tidak ada penerapan tarif atau ketidakpastian tarif ini, sebenarnya ada potensi untuk The Fed memangkas pada Juli ini Pak. Itu gimana Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat memang dari data Amerika sebetulnya ada potensi untuk pemangkasan di bulan Juli. Tetapi memang concern kebijakan Trump ini akan tarif itu yang membuat juga harus berhati-hati dan membuat kita harus lebih melihat data Amerika selanjutnya seperti apa. Oke. Kan sebetulnya dalam The Fed memangkas suku bunga ada dua yang dilihat ya Pak, inflasi dan juga job market. Tadi Anda katakan potensi The Fed memangkas suku bunga hingga akhir tahun sebanyak 3 kali ya Pak ya. Nah kalau dari segi inflasi sebetulnya kan sudah on track ya Pak sesuai dengan harapan. Kalau dari segi job market seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat dari sisi job marketnya juga sebetulnya mulai sedikit tertekan. Artinya dengan kebijakan tarif ini sebetulnya kita akan melihat juga nih, apakah secara inflasi kemudian juga untuk job marketnya akan berpengaruh. Tetapi yang perlu kita perhatikan sebetulnya karena ini Trump tidak memberlakukan secara langsung. Oke, ada penundaan gitu ya Pak? Ada penundaan ini artinya sebetulnya Amerika memang membuka peluang untuk negosiasi lebih lanjut. Nah ini yang kita harapkan, kita lihat di bulan Juli ini seperti apa atau negosiasi lebih lanjutnya. Oke, tadi Anda sempat katakan bahwa dampak tarif ini akan membuat inflasi Amerika Serikat kembali melonjak. Nah, tapi seberapa panas lagi sih Pak inflasi? Apakah memang sebetulnya masih dalam kisaran wajar atau nanti bisa di atas, di luar perhitungan dari para pemerintah Amerika Serikat? Ya, menurut saya kalau untuk ini harusnya Trump akan memperhitungkan karena terus terang dengan kebijakan Trump ini akan membuat Amerika lebih menderita lah ya, bisa jadi kita malah katakan. bumerang sendiri ya Pak? Bumerang untuk Amerika, tetapi makanya mereka harus berhati-hati. Apakah mereka akan negosiasi lebih lanjut? Menurut saya pasti. Oke, nah kemudian terkait dengan dampak-dampak dari Trump ini, kemudian dilanjutkan dengan arah suku bunga The Fed ke depannya, ini kan tentu tidak lepas dari dampak ke emerging markets, termasuk dengan Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, berapa besar sih Pak ruang pemangkasan suku bunga BI? Karena kita juga tahu bahwa BI memang sudah lebih dulu ya Pak memangkas suku bunga acuan, bahkan sudah 50 basis poin. Kalau kita lihat dari pemangkasan sebelumnya, sebetulnya ini yang ditunggu-tunggu oleh market. Artinya ketika BI memangkas suku bunganya 25 basis, rupiah justru menguat. Karena offshore investor itu justru tertarik untuk masuk ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat, ini yang juga sebetulnya kita akan lihat tanggal 16 ini. Ini yang mungkin kalau kita lihat ada 50-50 nih probability-nya. Jadi kalau market ada beberapa melihat dengan consumer confidence index Indonesia yang cukup rendah, ini ada peluang dan rupiah cukup stabil ya di level-level sekarang. Walaupun sedikit melemah tetapi masih terkontrol di bawah 300, 16.300. Kalau dari CIMB Niaga sendiri melihatnya seperti apa? Apakah di bulan ini akan memangkas suku bunga acuan dan berapa besar pemangkasannya? Jadi kalau kita melihat ada pemangkasan, potensi untuk pemangkasan 25 basis. Jadi ini tadi seperti saya sampaikan dengan pertimbangan bahwa sekarang Bank Indonesia lebih fokus ke economic growth dan melihat situasi dari dolar rupiah yang cukup stabil, ini ada memberikan peluang untuk adanya pemangkasan. Oke, kalau ada pemangkasan sebesar 25 basis poin di bulan Juli ini, artinya totalnya nanti 75 basis poin ya Pak? 75. Ini apakah ini juga sudah bisa mencerminkan kalau Bank Indonesia ini lagi-lagi ahead the curve? Atau memang ini berdasarkan situasi ekonomi saat ini saja Pak?
Kalau kita lihat memang berdasarkan situasi saat ini dan kita masih melihat ada potensi untuk Bank Indonesia menurunkan 25 basis point untuk tahun ini. Jadi total 1% di tahun ini. Oke, kalau misalkan di bulan Juli ini nanti ada pemangkasan sebesar 25 basis point, apakah nanti ini artinya pemangkasan terakhir di tahun ini atau jangan-jangan masih ada peluang lagi di semester 2 tahun ini, Pak? Ya, kita melihat masih ada peluang lagi untuk satu kali lagi pemangkasan di kuartal keempat. Satu kali besarannya 25 basis point. Oke, jadi memang in total di tahun ini 100 basis point ya, Pak? Ya. Apakah nanti pemangkasan di akhir tahun ini akan mencermati terlebih dahulu bagaimana keputusan, apalagi banyak pelaku industri ataupun pelaku pasar menilai bahwa The Fed baru akan memangkas suku bunga acuan di September mendatang? Ya, pasti itu akan dilihat untuk di bulan Agustus seperti apa untuk kebijakan tarifnya, karena ini akan tentu saja akan mempengaruhi bukan hanya kebijakan tarif antara Indonesia dan Amerika, tetapi juga terhadap negara lain seperti contohnya Cina. Ya, itu akan berpengaruh juga kepada tindakan lebih lanjut untuk di Indonesia. Oke, kemudian terkait dengan nilai tukar rupiah, meskipun kalau dilihat secara tren masih cukup stabil ya Pak, di kisaran 16.100 dan juga 16.200. Ini Anda melihat pergerakannya seperti apa sih Pak? Kalau kita lihat memang kemarin begitu ada geopolitical tension meningkat, ini yang memberikan tekanan terhadap rupiah. Tetapi secara keseluruhan kita melihat setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunga, sebetulnya memang offshore investor itu banyak masuk ke Indonesia. Artinya di obligasi ya. Ini cukup menarik. Dan kemudian juga kalau kita lihat untuk di obligasi sendiri demand-nya cukup besar. Setelah kita lihat di bulan Juni juga ada maturity sekitar 150 triliun dari FR81. Ini bank atau juga investor mencari untuk invest di obligasi lebih lanjut. Artinya yang untuk tenor-tenor pendek terutama mereka akan mencari untuk mengganti dari yang major ini. Oke, artinya melihat tren belakangan ini cukup banyak offshore investor yang tertarik ya Pak untuk berinvestasi di obligasi utamanya tenor-tenor jangka pendek. Tapi ini mencerminkan apakah memang pelaku pasar sudah cukup percaya diri untuk kembali masuk ke pasar keuangan tanah air atau ini hanya bersifat sementara Pak untuk mengalihkan sambil menunggu kelanjutan negosiasi dari Indonesia dan juga Amerika Serikat? Kalau kita lihat memang dari kepemilikan asing di Indonesia, di obligasi Indonesia sebetulnya ini mencerminkan bahwa offshore mulai percaya kepada Indonesia. Artinya kalau ketika kemarin di awal tahun mungkin dari offshore sendiri melihat bahwa pemerintahan kemudian juga kebijakan-kebijakannya mereka masih melihat seperti apa, tetapi di second half ini, ya di second half ini kita melihat offshore mulai confidence untuk masuk ke Indonesia.